Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi, yaitu mengenai neraca balance sheet, laporan laba dan rugi atau income statement, analisis likuiditas dan modal kerja net working capital, analisis rasio keuangan kunci, dan analisis komparatif atau analisis perbandingan, dan analisis strategis atau analisis SWOT. Materi yang pertama yaitu analisis laporan keuangan dasar. Sini dibagi menjadi dua, yaitu ada neraca balance sheet menunjukkan posisi kekayaan pada satu periode tertentu, di mana rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Sementara laporan laba dan rugi atau income statement menunjukkan performa pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu, di mana rumusnya adalah pendapatan dikurangi beban sama dengan laba bersih. Yang kedua ada analisis likuiditas dan modal kerja net working capital. Net working capital sendiri adalah modal kerja bersih atau kemampuan perusahaan mendanai operasi harian dan membayar utang jangka pendek, di mana rumus net working capital sama dengan aset lancar dikurangi liabilitas lancar, di mana indikatornya jika NWC positif berarti perusahaannya sehat dan liquid, dan NWC negatif berpotensi kesulitan membayar kewajiban jangka pendek. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aset lancar, liabilitas lancar, indikator positif, liquid, dan negatif yang mungkin masih jarang didengar oleh teman-teman. Oke, di sini aset lancar yaitu aset yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sementara aset yang tidak lancar atau liabilitas yang tidak lancar adalah aset yang dapat dicairkan atau liabilitas yang dapat diselesaikan dalam waktu yang cukup lama. Dan indikator NWC positif, sehat dan liquid. Liquid di sini yang dimaksud adalah perusahaan dianggap mampu untuk membayar kewajiban jangka pendek, sementara NWC negatif sama dengan perusahaan potensi kesulitan membayar kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada rasio keuangan kunci. Analisis rasio dikategorikan menjadi beberapa bagian, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, di mana likuiditas adalah current ratio aset lancar dibagi liabilitas lancar. Solvabilitas debt to equity ratio total utang dibagi total ekuitas. Profitabilitas yaitu return on asset atau laba bersih dibagi total aset. Likuiditas di sini yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah kemampuan membayar utang dalam jangka pendek. Selanjutnya solvabilitas adalah tingkat ketergantungan pada utang. Selanjutnya profitabilitas adalah efektivitas aset dalam menghasilkan laba. Selanjutnya ada analisis komparatif dan strategis. Analisis komparatif atau perbandingan yaitu membandingkan laporan keuangan tahun ini versus tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan kompetitor. Tujuannya adalah mengidentifikasi tren pertumbuhan dari perusahaan atau masalah yang mungkin didapati. Analisis perbandingan juga bisa menganalisis pertumbuhan kita dan pertumbuhan kompetitor, sehingga kita bisa mengadopsi strategi-strategi dalam berbisnis. Analisis SWOT yaitu meliputi analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dimana kekuatan adalah keunggulan internal, contohnya rasio profitabilitas tinggi. Kelemahan yaitu NWC negatif. Peluang adalah faktor yang luar biasa dimanfaatkan, contohnya regulasi baru dari pemerintah yang menguntungkan. Seperti contohnya yang baru terjadi baru-baru ini, yaitu adalah keputusan untuk meniadakan thrifting barang-barang impor, dan keuntungannya adalah di sini produk-produk distro lokal akan berpeluang untuk berjaya kembali. Selanjutnya ada threat dan ancaman, faktor luar yang harus dihindari, contohnya resesi ekonomi atau regulasi yang merugikan.
Seperti contohnya yang saya sebutkan tadi adalah regulasi yang mengancam pengusaha-pengusaha thrifting untuk barang impor. Jadi di sini saya contohkan dari Pakuan Jati, dimana ini adalah penampilan dari balance sheet, dimana di sini mencantumkan total aset, total current aset di sini adalah aset yang lancar. Dan di sini ada total current liabilitas atau liabilitas lancar. Itu meliputi akun payable, akun expense, short term borrowings, current portion, dan ada juga total liabilitas atau di sini mencantumkan liabilitas, pertumbuhan liabilitas, long term debt, long term, dan liabilitas lain yang belum dicantumkan. Total equity dan total pertumbuhan utang. Dan di sini ada income statement yang mencantumkan total revenue, gross profit, expense, operating income, dan lain-lain. Dimana hal-hal ini perlu diketahui utamanya untuk kita yang akan melakukan investasi, sehingga kita dapat memeriksa apakah laporan keuangan dari perusahaan tersebut sehat menggunakan indikator-indikator yang sudah saya jelaskan, seperti analisis rasio keuangan kunci, likuiditas, dan analisis komparatif dan strategis. Nah, kita ke contoh yang selanjutnya, yaitu key ratio atau analisis rasio. Di sini juga dicantumkan PE ratio, price book, debt equity, return on equity, dividend atau pengembalian kepada investor, dan EBITDA. Di sini lebih jelasnya yaitu P1 ratio, ada valuation ratio, profitability, per shares data, management effectiveness, growth, financial strength, efficiency, dan dividend. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena ini masih dasar, mungkin di lain kesempatan dapat dijelaskan lagi rasio-rasio keuangan dan analisis keuangan yang lebih detail